Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan dari seorang ibu, Mama Wandi. Pernyataannya seperti ini di dalam komentar, di mana saya beberapa hari yang lalu membuat video penjelasan tentang bagaimana sih berbahasa roh. Nah, jadi pernyataan ibu ini seperti ini. Bahasa roh itu tidak dipelajari, Bu, tapi langsung dari Yesus Kristus. Oke, untuk Mama Wandi, untuk Ibu yang memberi pernyataan ini, Shalom Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Nah, saat ini untuk mungkin banyak orang yang mendengarkan video saya ini, saya mau bilang bahwa di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 di sana ada 9 karunia Roh Kudus, ya. Ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, tetapi yang sering dibahas, yang sering menonjol sekali itu dibahas adalah karunia bahasa roh, seperti itu ya. Tetapi jarang sekali dibahas tentang karunia-karunia yang lain seperti itu. Nah, jadi begini, saya mau bilang kepada siapapun yang mendengarkan video saya ini, apa yang saya alamin, apa yang saya hidupi di dalam kehidupan saya, yang saya alami, perjalanan spiritual saya, perjalanan kerohanian saya di dalam Tuhan Yesus, itu yang saya beritahukan, ya. Bahwa ketika saya sudah lahir kembali, saya meminta kepada Tuhan karunia bahasa roh itu, tetapi tidak langsung dikasih. Saya berusaha dengan berdoa kepada Tuhan. Tetapi awalnya tidak langsung dikasih, Bapak Ibu. Tapi yang saya alamin, ya, pada saat saya meminta kepada Tuhan karunia bahasa roh itu, ternyata harus terlebih dahulu saya memahami tentang bagaimana memuji menyembah Tuhan yang benar. Seperti itu. Jadi saya harus bisa memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi setelah saya benar-benar memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, pada saat itu saya diliputi dengan roh Tuhan, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada saat saya diliputi roh Tuhan, saya diliputi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pada saat itulah saya baru mendapatkan karunia bahasa roh itu. Tetapi yang saya rasakan tidak seperti yang saya rasakan saat ini. Saya bisa bermazmur ketika saya di dalam berdoa, berbahasa roh gitu, seperti itu. Tidak seperti langsung seperti yang sekarang. Nah, makanya saya jelaskan di dalam penjelasan beberapa hari yang lalu. Di dalam penjelasan itu saya berkata kepada Frankie, ya, atau kepada siapapun yang mendengarkan, bahwa ketika kita sudah mendapatkan karunia bahasa roh itu tidak langsung, ya, didapatkannya seperti dia bisa bermazmur seperti itu. Saya ada membaca juga sebuah komentar, ya, di video saya itu, dia bilang begini, dulu saya sudah pernah mendapatkan karunia bahasa roh, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi di dalam hidup saya, sudah hilang, katanya seperti itu. Jadi bisanya hilang bahasa roh itu dari kehidupan seseorang apabila orang itu tidak menekuni, tidak menghidupinya di dalam kehidupannya, tidak mempraktekkannya, dia tidak berdoa. Kalau dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia tidak sering menyembah, memuji Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka itu bisa hilang dari kehidupannya. Apalagi kalau orang itu sudah jauh dari Tuhan, dia mati rohani, itu bisa hilang. Itu bisa hilang. Jadi mengapa waktu saya memberi ibarat ketika kita belajar, ya, untuk bisa mendapatkan karunia bahasa roh itu seperti saya ibaratkan kita mempelajari bahasa di dunia ini. Itu ibaratnya seperti itu, seperti ini. Kalau dipelajari itu kan itu kata sifat, ya. Sinonimnya itu ditekuni, didalami. Jadi kalau kita nggak mendalami, menekuni bahasa roh yang Tuhan kasih kepada kita pertama-tama, itu nggak akan berkembang, Bapak Ibu, nggak akan berkembang, nggak akan. Makanya saya bilang, pertama sekali saya mendapatkannya itu tidak langsung seperti Bapak Ibu dengarkan sekarang, ya. Tidak seperti itu. Jadi pertama-tama dulu tapi lama-lama, semakin lama mulai gitu, mulut saya, lidah saya ini sudah tidak kaku, mulai berputar lidahnya saya gitu kan. Kalau kita baca kitab di dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, itu sebenarnya diartikan di sana bukan bahasa roh tapi bahasa lidah, ya. Kalau diartikan, diterjemah dalam bahasa Indonesia, bahasa lidah namanya. Jadi lidah saya ini berputar, Bapak Ibu. Nah,
setelah dia berputar, mulailah saya berkata-kata, tetapi kata-katanya nggak banyak. Makanya saya bilang ada banyak orang ketika dia mendapatkannya itu dia bla 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 papa 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 tata 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 seperti itu. Tapi kalau dia nggak menekuni, dia nggak mendalami itu, dia nggak akan bisa mengalami perkembangan di dalam berbahasa roh itu. Karena Tuhan mau taruh Tuhan mau taruh bahasa roh itu di lidah kita, di dalam kehidupan kita itu semakin banyak. Namanya juga bahasa, supaya ketika kita berdoa banyak kata-kata yang kita bisa ucapkan kepada Tuhan. Kita bisa ucapkan karena itu kan bahasa Tuhan ya. Bahasa roh itu bahasa surga yang ditaruh ke dalam hidup kita. Jadi saya merasakan ketika saya bisa bermazmur di dalam berbahasa roh itu, saya berbahasa roh dengan mazmur, dengan pujian, itu setelah saya benar-benar mengalami baptisan api. Saya pernah dibaptis dipenuhi Roh Kudus. Tetapi pada saat itu saya mendapatkannya, tapi tidak seperti yang sekarang yang saya sudah alamin. Seperti itu loh Bapak Ibu. Kan dipelajari itu kan sinonimnya ditekuni, didalami. Kalau kita nggak mendalami segala apapun yang ada di dalam dunia ini, kita nggak akan mengalami perkembangan. Itu maksud saya. Seperti itu. Nah, jadi saya mau bilang begini. Karunia itu kan ada 9. Karunia Roh Kudus itu ada 9. Ada karunia iman, ada karunia berkata-kata, hikmat dan pengetahuan, ada karunia juga menyembuhkan. Sama, ketika Tuhan memberikan kepada saya karunia menyembuhkan, enggak langsung seperti yang sekarang yang saya Bapak Ibu lihat. Enggak. Pertama-tama dipercayakan dulu seseorang yang sakit waktu itu lumpuh. Lalu setelah itu dipercayakan lagi yang lain. Nah, tetapi kan nggak mungkin berkembang karunia kesembuhan itu di dalam kehidupan saya kalau saya tidak mempraktekkan, kalau saya tidak menekuni, mendalami, dan kalau saya tidak terus berdoa, kalau saya tidak terus mempelajarinya, belajar dari Tuhan, belajar bertanya kepada Roh Kudus, apalagi Roh Kudus yang harus saya lakukan, apalagi Tuhan Yesus yang harus saya perbuat. Ajarin saya seperti apa strateginya, seperti apa saya harus melakukannya. Saya belajar Bapak Ibu. Nah, seperti itu Nah, jadi coba dulu bagi Bapak Ibu nih yang sudah menerima karunia Roh Kudus, coba Bapak Ibu mungkin mengomentari nanti di video saya ini bagaimana pengalaman kalian pertama-tama. Dan bahkan banyak orang yang sudah pernah menerima, hilang bahasa roh itu dari kehidupannya. Kenapa bisa hilang? Karena hidupnya jauh dari Tuhan, tidak ditekuni, tidak didalami. Bagaimana cara kita mendalami, menekuni? Bapak Ibu, kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Kita harus terus berdoa. Kita harus sering memuji, menyembah Dia. Yang saya alami, saya menekuninya dengan saya berdoa kepada Tuhan. Berdoa, saya datang kepada Tuhan, menemui Dia di dalam pujian penyembahan. Seperti itu. Contohnya gini, Bapak Ibu dengarin Dengarkan lagu ini Bapak Ibu. Tanama sekaraira papa. Haleluya. Hirakana mata nama sekaraira sana. Haleluya. Hikaraira papa serabatana masanda karaira sana. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu yang saya maksud. Jadi ketika saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berkembang bahasa roh itu dalam kehidupan saya. Haleluya, amin.